Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas segala hal terkait dengan tutorial cara ini dan cara itu. Oke, sebentar lagi kita akan menghadapi atau menjalankan ya yang namanya tryout ya, tryout persiapan kelas 12 atau tingkat 3, tingkat akhir yang akan selesai jenjang SMA dan akan melanjutkan universitas ya, atau akan berkuliah. Mereka akan menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan ujian masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita akan mempersiapkan tryout-nya. Berikut ada aplikasi tryout yang akan kita gunakan dalam 2 hari ke depan ya. Namanya SUA Aceh ya, sistem ujian anak Aceh, mungkin itu kepanjangannya, saya belum dapat, sorry, maaf kalau salah ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara menginstalasinya mulai dari server sehingga penggunaan si klien ya. Alat tempurnya masing-masing saya yakin operator sudah mendapatkan alat tempurnya, dan ada yang sudah mencoba dan ada yang belum. Di sini saya jelaskan sedikit saja secara padat, singkat, mudah-mudahan jelas ya cara menggunakannya. Ini ada 3 aplikasi ketika di-download, SAM, App Tryout, dan Exambro. Oke, 3 aplikasi yang di-download di Google Drive yang sudah dibagikan oleh grup masing-masing ya. Selanjutnya ini kita ekstrak, nanti akan muncul SAM seperti ini. Nah, jadi syaratnya di Windows itu harus diinstal aplikasi yang namanya SAM. Oke, syarat yang kedua, server harus memiliki 2 Ethernet. Ethernet 1 dan Ethernet 2. Ethernet ini di salah satu Ethernet ini ya harus ada yang menuju ke klien. Jadi silakan gunakan lab komputernya untuk ujian tryout ini ya. Oke, kita ganti ujian jadi tryout ya. Silakan gunakan Ethernet ini, pilih salah satunya yang tujuannya untuk si klien atau si peserta tryout. Dan satu lagi digunakan untuk koneksi internet. Paham ya? Jadi sama prinsipnya seperti ujian asesmen, ada 2 Ethernet, satu untuk internet dan satu lagi yang menuju si klien. Itu di server. Paham ya? Selain dari aplikasi kita harus ada 2 LAN pada server. Oke ya, satu server untuk internet dan satu lagi untuk klien. Di klien disetting ke, sebenarnya bebas, mau setting ke berapa aja nggak masalah. Tapi di tutorial yang saya dapat, dia disetting ke 0200 ya. Intinya bebas, mau disetting ke berapa saja untuk klien, tapi merujuk ke tutorial yang ada harus disetting ke 0200. Paham ya? Oke. Selanjutnya, ini saya cancel saja karena saya bekerja di server. Selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi SAM pada komputer server kita. Ingat, server kita kalau belum ada SAM, kita lakukan instalasi SAM. Kalau sudah ada SAM, pastikan SAM-nya itu bisa dijalankan. Ya, contoh misal komputer saya ada SAM-nya, ya, folder SAM, dan pastikan SAM control dibuka, klik 2 kali. Nah, SAM controlnya bisa di start, Apache dan MySQL-nya. Tidak muncul merah. Paham ya? Jadi bisa di start. Nah, kalau muncul seperti ini sudah oke. SAM controlnya sudah oke. Berarti bisa dipakai. Oke, saya stop kembali. Close. Nah, itu kalau sudah ada SAM pada komputernya. Kalau tidak ada SAM, silakan diinstal. Karena sudah disertakan pada menu download ya yang dibagikan ada SAM. Ini diinstal. Setelah proses install, yang dilakukan tahap selanjutnya adalah membuka aplikasi App Tryout. Di sini ada folder SAM. Folder SAM isiannya ini berbeda dengan folder SAM yang isiannya ini. Jadi berbeda. Yang dilakukan teman-teman hanya tinggal menimpanya saja. Ya, boleh menimpa, boleh menghapus, mengcopy kembali SAM yang ada di SAM yang ada di App Tryout ini. Jadi prinsipnya install dulu. Setelah menginstal, baru mengcopy SAM yang ini. Jadi SAM yang di C dihapus, SAM yang ini di-copy ke dalamnya. Paham ya? Terbayang ya? Nantilah dicoba sendiri pasti ketemu.
Itu bagi yang sudah ada SAM. Bagi yang belum ada SAM. Bagi yang sudah ada SAM, pastikan dia jalan. SAM control yang bisa dipakai, tinggal ditimpa saja. Ya, fungsi instalasi tadi adalah untuk SAM-nya terbaca, registry SAM-nya itu terbaca di Windows, sehingga bisa dipakai. Jadi kalau registry tidak terbaca di Windows, ketika SAM dijalankan akan error. Itu fungsi SAM, ya. Mengapa ada yang install, kenapa yang harus tinggal di copy saja, fungsinya itu dia. Mudah-mudahan paham, ya. Oke, next. Setelah SAM-nya selesai dikerjakan semuanya, di copy ataupun ditimpa gitu ya. Tahap selanjutnya adalah kita buka browser kita. Oke, kita buka browser kita. Nah, kalau tahu IP server, ya, kalau teman-teman sudah mengeset tadi IP servernya berapa, IP server tadi teman-teman bisa lihat di sini. Cek adapter. Nah, Ethernet seperti ini. Ini misalkan saya arahkan ke server yang koneksi internet, dan yang ini koneksi ke klien. Yang koneksi klien tadi kita set ke 0200 ya. Sedangkan yang ke internetnya kita cek IP-nya berapa. Status detail. Nah, ini IP ke koneksi ke internet ya. Ini internet dan satu lagi server. Sekarang kita akan akses IP ini. Ya, kita akan akses IP tersebut 192.254.252 garis miring. Nah, garis miring di sini kita gunakan garis miring try out. Enter. Mudah-mudahan terbuka. Nah, di sini kenapa tidak terbuka? Ada yang tahu? Nah, salah saya kalau bertanya di YouTube, pasti tidak ada yang jawab ya. Oke, kenapa tidak terbuka? Ya. Karena SAM-nya belum kita jalankan. Jadi di sini kita harus menjalankan SAM-nya terlebih dahulu. Masuk lagi ke tadi di C. Kemudian di situ ada SAM. Cari folder SAM control. SAM control kita start terlebih dulu Apache dan MySQL-nya saja. Pastikan dia berjalan normal. Baik. Nah, selanjutnya baru kita akses tryout-nya. Error. Nah, ada yang tahu kenapa bisa error? Kita cek IP-nya. Oke, 254, 252 sudah oke. Dan di sini tryout munculnya error. Kalau hanya IP nya saja, nah munculnya dashboard. Ketika saya tes tryout, nah ini dah. Tadi tulisannya salah ya. Salah tulisan, salah alamat. Nah, untuk tryoutnya sendiri ya ada dua alamat. Ya, untuk tryoutnya sendiri itu ada dua alamat. Jadi akses tryout itu ada dua alamat. Ya, satu untuk login siswa dan satu lagi untuk login adminnya. Ya. Ingat, satu untuk login siswa, satu untuk login adminnya. Oke, di sini akan saya masuk ke login admin. Ini alamatnya, ini sesuaikan dengan IP masing-masing Bapak Ibu. Ya, ingat IP ini silakan disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Kemudian saya akses seperti ini. Enter. Nah, di sini dimasukkan username dan password. Ini tampilan halaman login admin ya. Kalau untuk peserta ujian yang kita berikan adalah link yang satunya lagi. Oke, saya buat perbedaannya. Yang atas untuk peserta ujian, yang bawah untuk admin ujian. Oke, yang bawah admin ujian, yang atas untuk peserta ujian. Nomor ini disesuaikan untuk masing-masing sekolah Bapak Ibu ya. Ingat, tadi ada dua Ethernet. Ini Ethernet 1, ini Ethernet kedua. Jadi dibedakan nantinya. Oke, next selanjutnya. Kita selesaikan dulu dari sisi admin. Oke, login. Kita masukkan loginnya. Username di sini admin. Passwordnya 12345. Itu seluruh Indonesia sama. 12345. Tinggal masuk saja.
Oke, tahap selanjutnya apa yang dilakukan di sisi admin? Silakan teman-teman melakukan pengaturan. Klik pengaturan. Nah, apa yang perlu dirubah sini? Data sekolah. Ya, silakan sesuaikan data sekolah. Kemudian kode server. Ini bisa dirubah. Ya, silakan disesuaikan kode servernya. Apa kode server? Sesuai dengan kode yang diberikan oleh pusat. Nah, nanti disesuaikan saja. NPSN-nya silakan diisi atau dibuat seperti ini ya, bebas ya. NPSN-nya silakan diisi. Kemudian swasta kosong. Nah, ini diisikan ini saja. Kota, kecamatan, alamat, dan seterusnya. Bagian itunya saja diisi. Kemudian kalau sudah tinggal diklik simpan. Ya, jadi tidak perlu detail semuanya, hanya bagian atasnya saja. Tahap selanjutnya apa? Masuk ke, kita cek dulu sinkronisasi. Ya, seperti ini. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke pengaturan ujian. Di sini kita hapus data ujian. Waktu alarm silakan diset ke 300 detik. Ya, setelah tutup aplikasi. Ya, yang paling bawah. Kemudian hapus data. Hapus data, kita lakukan hapus data siswa. Ya, ini tryout, uji coba saja, simulasi hari ini kita lakukan hapus data siswa saja. Hapus data siswa di mana? Ya, nih data siswa. Jadi data siswa kita hapus, passwordnya adalah 12345. Ya, 12345. Pengaturan ujian, ingat ini untuk simulasi ya, untuk simulasi. Nanti tryoutnya beda lagi. Oke. Hapus data siswa, kita isikan passwordnya 12345, kemudian kita klik submit. Kemudian dicek peserta ujian, di sini seharusnya sudah kosong. Ya, seharusnya di sini sudah kosong. Oke ya. Kenapa bisa kosong? Karena kita pengaturan ujian, hapus data, sudah kita hapus data siswanya. Ingat, hanya perlu hapus data siswanya. Kenapa? Mapel untuk mata ujian simulasi sudah diisi oleh admin. Oke. Admin pusat ya. Setelah data siswa dihapus, langkah selanjutnya adalah melakukan proses sinkronisasi. Kita masuk ke dashboard. Sinkronisasi akan tertulis terhubung di sini. Selanjutnya kita masuk ke sinkronisasi setting. Yang perlu dirubah di sini hanyalah bagian ID servernya saja. ID server sesuaikan dengan NPSN masing-masing sekolah. Kebetulan sekolah saya NPSN-nya ini, maka data ini yang saya masukkan 10105387. Kemudian tahap selanjutnya tinggal kita klik tombol simpan. Setelah simpan, dia akan loading, masuk kembali. Tahap selanjutnya apa? Kita sinkronisasi. Nah, di sini juga tidak perlu semuanya kita sinkronisasi. Kenapa? Karena kita akan melakukan simulasi. Tapi nanti saat tryout yang sebenarnya, maka kemungkinan semuanya harus disinkronisasi. Oke, kita hapus. Ini hapus. Nah, ini tidak perlu. Hanya perlu ininya saja. Kemudian kita klik mulai sinkronisasi data. Nah, biarkan sistemnya berjalan. Pastikan koneksi ke internet, karena kita akan melakukan proses sinkronisasi data. Oke, mudah-mudahan videonya tidak terlalu lama. Ya, ingat saya tidak ada potong-potong. Lanjut terus. Jadi durasinya ya tergantung dari koneksi internet dan kemampuan si komputer ini sendiri. Oke, selesai. Sekarang kita lihat data basi masuk 266. Mata pelajarannya 1, pengumumannya ada 3 pengumuman terbaru dari web aslinya ya. Kita cek peserta ujian. Jumlahnya ada 266. Oke, sampai dengan tahap ini selesai. Ya, proses sinkronisasi sudah selesai. Tinggal kita coba di siswa. Ingat siswa loginya tadi ini, kemudian ini diganti jadi IP siswa masing-masing, IP server Ethernet yang menuju ke klien. Ya, ini nanti diganti. Kemudian tinggal diisikan username sesuai data yang ada. Username isikan. Ya, passwordnya juga diisikan. Kemudian tinggal login dan tinggal mengerjakan ujiannya. Oke ya. Selanjutnya
Untuk persiapan simulasi, silakan bisa dicetak daftar hadir, cetak berita acara. Di sini seharusnya juga ada cetak kartu ujian. Nah, kalau cetak kartu ujian di aplikasinya tidak ada, silakan masuk ke webnya, ya, web utamanya. Web utamanya, mudah-mudahan tidak salah, yang ini. Oke, AKM kartu login. Nah, sini bisa kita cetak kelas. Print. Kemana dia? Kelas 10 print. Nah, ini dia. Jadi print kartu ujian pada web utama, ya. Sedangkan pengaturan yang lainnya, cetak sini adalah cetak daftar dan cetak berita acara. Ini dia. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini membantu. Tryout kita adakan 2 hari lagi ke depan. Untuk simulasi sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.